Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum membuka pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran pada hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Kira-kira ada yang tidak hadir nggak hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Coba siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin kita belajar tentang apa? Silakan, siapa yang ingat? Betul sekali, minggu kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri hewan, ciri-ciri tumbuhan, dan lain banyak sekali. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke tema 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, coba kalian amati gambar yang ada di papan tulis. Nah, siapa yang tahu itu gambar apa? Oke, terima kasih. Bagus, betul sekali. Nah, itu adalah gambar padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras, banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni yang direndam 1 malam di dalam air mengalir ke dalam supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Nah, selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Nah, bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi padi dan memberi pestisida dan pupuk pada tanaman padi. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Nah, gabah adalah bulir padi yang terbungkus dengan sekam, yaitu kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Nah, tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hingga 130 hari. Nah, setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lusung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, itu tadi seputar tentang padi. Sekarang coba kalian jawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, apa isi bacaan yang sudah Ibu bacakan tadi? Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Coba kalian jawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi, ada 5 ya.
Oke, bagus, jawabannya betul. Nah, di Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Di antara beras, sagu, singkong, dan banyak lagi. Nah, di daerah kalian pasti juga banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga misalnya, pisang, seledri, tebu, dan juga yang lainnya. Nah, padi merupakan makanan pokok yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, tentunya kalau banyak yang mengonsumsi tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Nah, cara untuk menjaga atau mempertahankan padi agar tetap bisa dinikmati masyarakat Indonesia ada 5 cara. Yang pertama, menjaga bibit agar tetap ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan sampai ada sampah yang akan menyebabkan banjir. Karena apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Nah, yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Nah, jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Nah, sekarang kita mengamati gambar lagi. Nah, di papan tulis itu sudah ada 3 gambar. Itu ada gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Coba siapa yang tahu gambar pertama itu gambar tentang apa? Oke, bagus. Coba yang kedua itu gambar tentang apa? Baik, selanjutnya gambar yang ketiga. Oke, bagus. Jadi di gambar pertama itu ada pantai, yang kedua itu dataran tinggi, dan yang ketiga dataran rendah. Nah, di pantai itu adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Nah, selanjutnya tadi yang kedua itu ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan juga usaha perkebunan. Nah, selanjutnya gambar ketiga itu ada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Nah, dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan juga tebu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk tugas kalian silakan buka di halaman 6. Di situ ada tabel tentang pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, silahkan kalian cari lokasi, ciri-cirinya, sumber daya alam, dan manfaat juga mata pencaharian penduduk. Oke, itu ya tugasnya untuk minggu depan di Kumpul. Nah, sebelum Ibu tutup, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Baik, disilahkan. Oke, baik.
Terima kasih ya atas kesimpulannya. Aku tambahkan ya, untuk kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini adalah yang mana tadi kita membahas tentang makanan pokok masyarakat Indonesia, yaitu padi. Yang mana padi ini adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia karena menghasilkan beras, yang mana beras tersebut adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, padi tadi bisa tumbuh di daerah panas dan juga dengan curah hujan yang tinggi. Nah, penghasil padi utama ada di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, dan juga Sumatera Utara. Nah, pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar tadi kan ya. Nah, selanjutnya pertumbuhan padi itu juga berlangsung antara 110 hari sampai 130 hari setelah panen padi. Nah, mungkin itu kesimpulan yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak yang sudah berhadir. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.